Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dengan Berita Bali hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Polisi menangkap seorang warga Prancis karena menyimpan dan mengedarkan narkoba di wilayah Canggu, Badung. Kebakaran melanda bangunan perantenan Pura Tanah Putih di Desa Adat Lebih, Gianyar. Mencoba nikmatnya kuliner belayak ayam tok-tok khas Karangasem. Saat musim hujan, rawan terjadi pohon tumbang terutama di jalan utama. Dinas Lingkungan Hidup DLH Bangli akan memangkas ranting dan pohon di sejumlah jalan utama yang padat kendaraan bermotor. DLH Bangli secara rutin memang kerap memangkas pohon dan ranting yang rawan patah dan jatuh. Namun saat musim hujan kegiatan ditingkatkan karena khawatir bisa membahayakan pengendara. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bangli, Iputu Gandawijaya, pihaknya sering menerima permintaan warga agar menebang sejumlah pohon yang rawan tumbang, namun tidak bisa memenuhinya karena terkendala sarana. Menindaklanjuti daripada situasi yang saat ini musim hujan dan angin sedikit kencang, kami menyasar pada jalur-jalur utama yang memang pohonnya berisiko, yang rindang, yang posisinya miring. Itu adalah menjadi tindak lanjut kami dari DLH. Itu menjadi prioritas untuk tidak terjadi bencana yang kita tidak inginkan. Di beberapa ruas jalan di Bangli, masih banyak berdiri pohon besar dan tua. Pohon berfungsi untuk mengurangi polusi dan menjadikan lingkungan asri dan nyaman. Namun ketika musim hujan tiba, banyak pohon dan ranting yang patah dan membahayakan nyawa pengendara. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Pemerintah Provinsi Bali dengan tegas sudah menghentikan proyek lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Kelungkung. Kini pemerintah menunggu investor untuk membongkar secara mandiri lift kaca setinggi 100 meter lebih. Meski pro kontra sudah berakhir, pemerintah Kabupaten Kelungkung tetap akan memberikan kesempatan kepada investor untuk tetap mengelola kawasan Kelingking Beach dengan nilai investasi lebih murah dan ramah lingkungan. Bupati Kelungkung Made Satria akan memberikan kemudahan kepada PT Indonesia KIC Tourism Property Investment Development Group, investor yang membangun lift kaca. Pemkab akan memprioritaskan perusahaan untuk mengelola dan menata kawasan Pantai Kelingking, antara lain pembangunan infrastruktur dan fasilitas untuk wisatawan. Satu, penataan wilayah itu kan tentu yang pertama karena daerah Kelingking itu kurang lebih sekian hektarnya itu dimiliki pihak ketiga, kita bekerja sama dulu dengan pihak ketiga. Ya, investor, bukan milik orang lokal. Nah, kemudian untuk yang lahan yang dimiliki oleh Desa Adat, kita akan bekerja sama dengan Desa Adat. Nah, selanjutnya karena kita di Kabupaten Kelungkung ini belum memiliki anggaran cukup untuk menata sendiri, maka kami akan mengundang investor, termasuk daripada investor PT KIC ini yang sudah membangun lift, itu untuk nanti kita tawarkan untuk kerjasama itu. Jadi penataannya itu dari darat sampai dengan ke pantai. Ini kita bukan menggunakan lift, tetapi kita akan menggunakan tangga yang jauh lebih aman nanti ke depan, tidak seperti sekarang. Pemkab Kelungkung sudah memiliki rancangan penataan kawasan Pantai Kelingking. Nilai investasinya jauh lebih murah, berkisar 30 miliar rupiah. Selain itu, proyek penataan ini juga lebih ramah lingkungan dan tidak melanggar peraturan pusat maupun provinsi. Tim Liputan melaporkan dari Kelungkung.
Apel bendera untuk memperingati ulang tahun Korpri ke-54 dan PGRI ke-80 di Karangasem berlangsung hikmat. Apel berlangsung di lapangan Tanah Aron, Amlapura, Karangasem dan bertindak sebagai Inspektur Upacara Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata. Di hadapan anggota Forkompinda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD dan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Karangasem, Bupati Karangasem mengajak seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Karangasem bekerja cerdas, disiplin dan tidak korupsi dan nepotisme. Ia juga mengimbau pegawai menguasai teknologi serta berinovasi dalam mensukseskan Karangasem yang agung. Tentunya tantangan ke depan, digitalisasi, inovasi kepada seluruh pegawai ASN dan guru selalu mendedikasikan loyalitas, membangun Karangasem dalam menuju Karangasem yang agung, aman, gigih, unggul, nyaman, dan gemah ripah loh jinawi. Tentunya hindari hal-hal yang tidak berkenan sebagai ASN, baik dalam sosial maupun dalam disiplin, maupun dalam hal-hal yang mencederai kepantasan, kepatutan, dan hindari masalah korupsi, hindari semua yang mencederai ASN tersebut. Pada kesempatan tersebut, Bupati Karangasem menyerahkan penghargaan Satya Lencana dari Presiden Prabowo Subianto bagi belasan pejabat hingga pegawai karena pengabdian dan dedikasinya selama mengemban tugas sebagai abdi negara. Bupati juga menyerahkan penghargaan kepada 2 pejabat eselon 2 yang akan pensiun pada akhir 2025, serta hadiah bagi pemenang lomba perayaan ulang tahun ke-54 Korpri. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem.